semuanya, perkenalkan nama aku Kezia Kiniti dengan NIM 25012054. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 2. Oke, di sini teman-teman pernah nggak sih kalian merasa lelah banget padahal cuma rebahan di kamar? Atau pernah nggak kalian tidur malam tapi matanya susah merem? Dan kalian sibuk mikirin hal yang belum terjadi. Contohnya, mikir, duh nanti kalau IPK aku turun gimana ya? Atau nanti pas presentasi kayaknya aku salah ngomong deh, pasti mereka sekarang lagi ngetawain aku. Nah, kondisi ini sering banget kita sebut dengan istilah overthinking. Di video proyek UAS pendekatan konseling kognitif kali ini, saya mau membahas materi yang sangat gampang dan mendekat di kehidupan kita, yaitu bagaimana cara kerja hidup kita, overthinking menurut psikologi kognitif, dan cara gampang mengatasinya. Yuk kita bahas. Yang pertama yaitu rumus pendekatan kognitif, yang dimana pada dasarnya teori kognitif ada satu rumus gampang yang disebutnya teori ABC. Yang pertama, A itu adalah activin event, peristiwa. Contohnya, dosen belum membalas chat WhatsApp kita selama seharian. Dan B-nya itu adalah belief, pikiran kita saat merespon peristiwa itu. Karena kita overthinking, pikiran kita langsung muncul, duh, dosennya marah nggak ya? Atau chatku nggak sopan? Lama telah riwayatku jika nilaiku jelek. Dan dimana C-nya itu adalah consequence, atau akibatnya. Akibat dari pikiran buruk tadi, kita menjadi cemas, panik, keringat dingin, bahkan tidak fokus belajar. Dari rumus ini, pendekatan kognitif mengajarkan kita satu hal penting. Yang bikin kita menjadi cemas, stres sebenarnya bukan karena dosen belum balas chat, melainkan karena pikiran negatif kita sendiri yang terus berlebihan. Jadi, kalau perasaan kita tenang, yang harus kita perbaiki adalah cara berpikir kita. Pikiran-pikiran menakutkan yang muncul tiba-tiba tadi dalam konseling kognitif disebut pikiran otomatis negatif. Pikiran yang suka berbohong dan mendramatisir suasana. Ada dua jenis pikiran lebay yang sering menyerang mahasiswa. Yang pertama, menebak masa depan. Kita merasa seperti dukun yang bisa meramal masa depan kita, dan meramalnya selalu hal-hal buruk. Contohnya, aku pasti akan lulus kuliah ini, atau udah saja belum dimulai. Yang kedua, membaca pikiran orang lain. Kita merasa bisa membaca pikiran orang lain tentang kita. Contohnya, pas jalan di koridor kampus, ada teman yang mukanya judes. Kita langsung mikir, dia pasti benci sama aku. Padahal, bisa aja teman itu memang lagi sakit gigi atau belum sarapan. Nah, kalau kita pelihara terus pikiran otomatis yang menuduh dan menebak-nebak tanpa bukti, hidup kita tidak akan tenang. Cara mengatasinya, bagaimana ya? Dalam konseling kognitif, kita punya teknik seru yang bernama rekonstruksi kognitif, atau bahasa gampangnya adalah teknik menantang dan menguji pikiran sendiri. Caranya, setiap kali otak kalian mulai overthinking ekstrim, langsung jadilah hakim untuk pikiran kalian sendiri. Tunjukkanlah pertanyaan-pertanyaan di dalam hati. Yang pertama, tanyakan, mana buktinya? Mana bukti nyata kalau dosen itu marah? Apakah beliau pernah bilang langsung? Kalau tidak ada bukti, berarti itu cuma kehanyalan otak saja. Yang kedua, tanyakan, apakah ada kemungkinan lain? Oh, mungkin dosennya sedang sibuk mengajar atau sedang rapat. Atau mungkin kuotanya habis, jadi bukan karena benci kita. Yang ketiga, kalau skenario terburuknya terjadi terus, kenapa? Anggaplah dosennya memang sedang kurang berkenan. Apakah dunia kiamat? Tidak akan. Kita masih bisa minta maaf dengan sopan di kampus besok. Dengan rajin menanyakan 3 hal tadi, kita awalnya besar akan menciut dan hilang dengan sendirinya. Jadi kesimpulannya teman-teman, overthinking itu wajar dialami oleh siapa saja. Tapi ingat, jangan langsung percaya 100% pada pikiran buruk yang muncul di kepala kita. Uji dulu kebenarannya secara santai dan rasional. Sebagai calon guru kita, teknik-teknik sederhana ini nantinya bisa banget kita ajarkan ke siswa-siswa kita di sekolah agar tidak gampang stres menghadapi ujian atau masalah pertemanan. Mungkin itu saja video gampang dari materi saya kali ini. Saya mengucapkan banyak maaf dan terima kasih untuk semuanya teman-teman.